Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Jangan menyerah dan terus melangkah. Jangan terhenti karena pandemi. Teman-teman semuanya, semoga masih semangat belajar selalu ya. Baiklah, untuk video kali ini kita akan belajar bersama tentang besaran dan pengukuran. Silahkan disimak ya. Besaran dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7, panjang, waktu, kuat arus listrik, jumlah zat, massa, suhu, dan intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan misalnya luas, kecepatan, gaya, volume, massa jenis, dan lain-lain. Besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang 300 meter. Panjang merupakan besaran, meter merupakan satuan. Misal, volume air 10 liter. Volume merupakan besaran dan liter merupakan satuan dari besaran tersebut. Besaran pokok dan turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama, panjang satuan meter, 2, massa satuan kilogram, 3, waktu satuan sekon, 4, suhu satuan Kelvin, 5, kuat arus listrik satuan ampere, 6, jumlah zat satuan mol, 7, intensitas cahaya satuan kandela. Berikut beberapa contoh dari konversi besaran panjang, massa, waktu, dan suhu. Silakan perhatikan gambar berikut ini.
Yang berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Misal, luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti luas di sini diturunkan dari besaran panjang dan lebar juga merupakan besaran panjang. Berikutnya volume. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sisi di sini juga merupakan besaran panjang. Jadi volume diturunkan dari besaran panjang. Selanjutnya teman-teman di rumah silakan mencoba untuk mencari besaran turunan dari berat, gaya, dan massa jenis. Selamat mencoba ya. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu sama atau tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku, hasil pengukurannya ini akan berbeda-beda untuk setiap orang. Satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat, misal untuk mengukur panjang, dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Jadi sentimeter merupakan satuan baku. Sedangkan telapak tangan di sini sebagai satuan tak baku. Kemudian kegiatan mengukur. Kegiatan mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran besaran pokok. Pengukuran panjang. Panjang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur penggaris. Beberapa macam penggaris, misalkan penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung, atau meteran gulung. Penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Pengukuran panjang dapat juga dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang tetap memiliki nilai sebesar 1 mm. Apabila pada rahang digeser terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorong 0,05 mm. Untuk jangka sorong yang rahang nonius yang memiliki skala 50 memiliki ketelitian 0,02 mm. Berikutnya pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat.
Pengukuran massa. Pengukuran besaran massa dapat diukur dengan menggunakan alat ukur neraca. Neraca bisa berbentuk neraca Ohaus seperti neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis ini neraca pasar dan neraca Dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengukit. Pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu 0,1 skor. Pengukuran suhu. Suhu benda diukur dengan menggunakan alat ukur termometer. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan di laboratorium. Selanjutnya, pengukuran besaran turunan. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Demikian materi pembelajaran tentang besaran dan pengukuran. Setelah kita belajar besaran dan pengukuran, tentunya teman-teman sekalian bisa melakukan kegiatan pengukuran di rumah ya. Nah, tugas kalian silakan melakukan kegiatan pengukuran. Ambil 3 benda dan lakukanlah pengukuran di rumah. Gunakan satuan baku dan satuan tak baku. Catat hasilnya ya. Selamat mencoba dan terima kasih.